Halo semuanya, saya Muhammad Teguh Islam dan hari ini saya akan membuka presentasi e-design kelompok kami yang berjudul Kreatif Berkarya, Pengentasan Kemiskinan melalui Social Entrepreneurship berbasis industri kreatif. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana kreativitas dan pendekatan kewirausahaan sosial bisa menjadi cara baru untuk mengurangi kemiskinan. Untuk penjelasan materi utama nantinya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Teguh, lalu ada Nadifa, Gabriela, dan Viola. Pengantar singkat, secara garis besar, pembahasan dalam e-design ini mencangkup 3 bagian. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada social entrepreneurship, dan yang ketiga ada industri kreatif. Ketiganya saling terhubung dan bersama-sama membentuk konsep pengentasan kemiskinan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Gabriela Manalu dan di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Secara umum, dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu merujuk pada sebuah kondisi yang dimana serba kekurangan. Dalam kaitan itu, kondisi serba kekurangan itu bisa saja diukur secara objektif atau dirasakan secara subjektif ataupun secara relatif yang didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan objektif, subjektif, dan relatif tentang kemiskinan. Selain itu, kondisi serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial, budaya, dan politik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dalam dimensi ekonomi. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan. Dalam kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi itu secara kualitatif dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan yang seadanya dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Ukuran kemiskinan yang objektif atau kemiskinan absolut antara lain yaitu pertama kelompok paling miskin yang dimana mendapatkan atau mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg beras ataupun kurang dari 240 kg beras. Kelompok yang kedua, kelompok miskin sekali yang dimana memiliki pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 sampai 360 kg beras. Dan kelompok paling miskin yang memiliki pendapatan per kapita 360 sampai 480 kg beras. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penyebab kemiskinan serta dampak dari kemiskinan ini. Yang pertama, penyebab kemiskinan itu adalah banyaknya pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran membuat tenaga kerja tidak memperoleh penghasilan, sehingga menambah beban ekonomi di keluarga dan negara. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Rendahnya pendapatan dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar menyebabkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat memburuk. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya peluang kerja dapat mendorong sebagian orang melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu adalah contoh atau 3 penyebab kemiskinan. Sekarang saya akan beralih ke dampak kemiskinan. Apa sih dampak kemiskinan itu? Yang pertama, pendapatan rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah membuat daya beli menurun, sulit memenuhi kebutuhan dasar, dan memperbesar kesenjangan sosial. Yang kedua, kurangnya lapangan kerja. Minimnya kesempatan kerja menyebabkan tingginya pengangguran, banyak tenaga kerja tidak terserap, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kualitas pendidikan yang rendah. Pendidikan yang kurang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang tidak kompetitif.
keterampilan rendah, dan mempersempit peluang kerja sehingga kemiskinan sulit teratasi. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadifa Cahya Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang social entrepreneurship. Apa sih social entrepreneurship itu? Social entrepreneurship adalah pendekatan kewirausahaan yang bertujuan menciptakan nilai sosial dengan memecahkan masalah sosial melalui model bisnis yang berkelanjutan. Fokus utamanya bukan pada profit maksimal, tetapi pada dampak sosial, yaitu empowerment, pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakat rentan. Dalam teori DES tahun 2001, social entrepreneur adalah agen perubahan sosial yang menggunakan inovasi, pemanfaatan peluang, dan berkelanjutan untuk menjawab persoalan sosial. Berikutnya, karakteristik utama yang relevan untuk pengentasan kemiskinan. Yang pertama, berorientasi pada dampak sosial. Yang kedua, menggunakan model bisnis bukan sekedar bantuan. Yang ketiga, memberdayakan komunitas miskin sebagai pelaku, bukan objek. Yang keempat, mendorong kemandirian ekonomi. Dan yang kelima, menciptakan nilai tambah melalui inovasi. Berikutnya ada peran social entrepreneurship dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama, memberi akses pekerjaan untuk kelompok miskin. Banyak nih social enterprise yang mempekerjakan ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, atau pemuda rentan. Yang kedua, ada meningkatkan kapabilitas melalui pelatihan, pendampingan, dan literasi digital. Yang ketiga, menghubungkan pelaku usaha kecil ke pasar besar, atau disebut juga market linkage. Dan yang keempat, menciptakan ekosistem usaha yang tahan krisis. Itu sesuatu yang krusial bagi masyarakat miskin. Lalu, kenapa sih social entrepreneurship itu efektif untuk industri kreatif? Karena industri kreatif menekankan kreativitas, sehingga social entrepreneurship dapat memanfaatkan potensi lokal seperti seni, kerajinan, kuliner, dan tekstil. Sehingga itu juga produk kreatif bisa dijual dengan nilai tambah yang tinggi dan meningkatkan pendapatan lebih cepat. Dan dengan digitalisasi memungkinkan biaya operasional rendah namun jangkauan pasar yang lebih luas. Lalu yang berikutnya ada peranan social entrepreneurship di Indonesia. Yang pertama itu ada Batik Pekalongan dari Community Based Social Enterprise, yaitu dengan memperdayakan perempuan miskin untuk memproduksi batik, memberi pendapatan stabil, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal yang bergaji rendah. Lalu yang kedua ada Duanyam, yaitu Social Enterprise di NTT, dengan memperdayakan ibu-ibu di Flores dengan anyaman kreatif yang dijual ke pasar internasional. Pendapatannya bisa meningkat lebih dari 3 kali lipat. Lalu yang terakhir ada Waste for Change, dengan mengolah sampah menjadi produk kreatif sambil menciptakan kesempatan kerja untuk pemulung dan masyarakat miskin kota. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Viola Ayusman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu industri kreatif. Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang menjadikan kreativitas, ide, bakat, serta kemampuan intelektual manusia sebagai sumber daya utama dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Dalam industri ini, nilai ekonomi tidak terutama berasal dari bahan baku fisik, tetapi dari nilai tambah yang muncul melalui proses kreatif seperti desain, konsep, cerita, teknologi, gaya, atau inovasi baru yang diciptakan oleh pelakunya. Industri kreatif berkembang seiring dengan perubahan zaman, terutama ketika dunia mulai beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan manufaktur menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam ekonomi modern, ide dianggap sebagai aset yang sangat berharga karena dapat menghasilkan produk bernilai tinggi meskipun modal materialnya kecil. Misalnya sebuah desain logo, aplikasi digital, musik, atau film bisa diciptakan dari kreativitas personal tetapi menghasilkan keuntungan besar. Ciri-ciri industri kreatif yang pertama yaitu ada berbasis ide dan kreativitas. Nilai utama terletak pada kreativitas manusia. Yang kedua, menggunakan teknologi dan informasi. Banyak industrinya ditopang teknologi digital.
3. Produk bernilai tambah tinggi, meski modal fisik sedikit, nilai jual bisa tinggi. 4. Perubahan dan inovasi cepat. Tren cepat berubah sehingga menuntut kreativitas terus-menerus. 5. Mendulang ekonomi modern. Peran besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menjelaskan bagian demi bagian dari EZ ini. Sebagai penutup materi, saya akan menyampaikan rangkuman singkat dari keseluruhan pembahasan. Dari EZ ini, kita dapat melihat bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan secara ekonomi, tetapi kondisi multidimensi yang menyentuh aspek sosial, budaya, dan peluang hidup seseorang. Pendekatan social entrepreneurship menjadi penting karena mampu menghadirkan solusi yang tidak sekedar memberi bantuan, tetapi benar-benar memberdayakan masyarakat miskin sebagai pelaku utama. Dengan memanfaatkan industri kreatif, masyarakat bisa menghasilkan produk bernilai tambah tinggi meskipun dengan modal terbatas, apalagi di era digital yang memberi akses pasar jadi lebih luas. Jadi, pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui kombinasi kreativitas, pemberdayaan, dan model bisnis sosial yang inovatif. Demikian rangkuman dari izin kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini sampai selesai. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menjadi gambaran nyata bahwa kreativitas ketika diiringi pemberdayaan sosial mampu membuka peluang ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.